Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kemarin kan aku udah periksa ya ke puskesmas kalau aku tuh harus dicabut giginya ke rumah sakit. Nah jadwal untuk ke rumah sakit itu kan hari Senin ya kemarin. Nah tapi berhubung aku kayaknya ragu-ragu kenapa, karena aku tuh ada gejala-gejala kayak mual, kram, kemudian payudara aku sakit gitu ya. Jadi aku tuh tes pack teman-teman kayak gitu, dan ini ternyata hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah aku tes pack, alhamdulillah garis 2 teman-teman. Nah aku mau cerita sedikit. Jadi jam 11-an, jadi aku tuh pesan ke Gojek, GoShop ya, karena aku nggak ada kendaraan di rumah. Jadi aku tuh pesan GoShop buat beli ini ya teman-teman, tes pack 5 ribuan kata aku tuh ya. Nah si bapaknya beli 2 gitu ya. Nah ini tes pack aku waktu jam 12 sekitar jam 12, jam 1 siang ya teman-teman. Aku shock banget dong, ini garisnya jelas banget, garis 2 teman-teman. Alhamdulillah aku tuh kaget ya teman-teman, karena ini tuh pertama kali aku tes pack dan positif kayak gitu. Aku tuh nikah 9 bulan ya teman-teman, dan aku tuh berharap banget ya bisa mempunyai momongan kayak gitu. Nah ternyata hasilnya seperti ini teman-teman, 2 garis 2. Karena aku sedikit ragu ya, aku tuh bener nggak sih kayak gitu, ini positif kayak gitu. Nah terus aku tuh coba tanya-tanya ke saudara aku, apakah ini benar. Kata saudaraku ini benar, katanya itu positif katanya kayak gitu. Nah terus abis gitu aku masih belum percaya sih. Terus aku konsultasi ke saudaraku yang memang kebetulan dia seorang bidan. Kemudian dia bilang itu kemungkinan hamil katanya gitu. Terus disuruh tes pack lagi deh aku sorenya. Nah aku tes pack jam 5:30 lah ya, mau buka puasa kayak gitu. Aku mandi kan, terus tes pack lagi, ternyata hasilnya gini teman-teman, jelas lagi positif, katanya aku hamil kayak gitu. Tapi karena berhubung aku HPHT 7 April ya, dan aku tes pack 7 Mei ya. Nah 7 Mei jadi udah positif kayak gini kayak gitu. Terus aku penasaran deh, terus aku bilang sama ibu aku, begini aku udah positif katanya gitu. Terus kata adik aku, ya udah ke bidan aja supaya diperiksa kayak gitu. Akhirnya besoknya aku ke bidan. Pas ke bidan aku diperiksa, kemudian aku ditanya telatnya berapa hari. Kan aku tanggal 7 ya tes pack, terus tanggal 8 ke bidan. Nah di bidan itu katanya saya belum telat kayak gitu ya, pas tes pack belum telat, ini kemungkinan mau head katanya gitu. Aku kan bingung ya antara percaya apa enggak, soalnya tes pack juga positif tapi bisa bidan bilang ini mau mens katanya gitu. Aku bingung kan. Nah tapi aku dikasih vitamin antimual sama vitamin ya, dan mineral etabion yang ini. Nah kemudian aku penasaran deh, aku sama mama aku bilang ke mama, mah kata aku penasaran deh, pengen
beli test pack lagi, kata aku gitu ya. Kata bidannya baru telat sehari kan, tanggal 8 kayak gitu. Ya udah tunggu bulan depan aja kesini lagi, katanya gitu ya. Ini belum tentu hamil, katanya gitu. Nah terus aku tuh beli test pack lagi deh ke apotek nih. Yang ini 12.000, yang ini 3.000 harganya. Nah yang ini 9.000, ini 3.000, jadi totalnya 12.000. Pulang dari bidan, aku tes pack lagi dan hasilnya masih positif teman-teman. Aduh, beneran deh ini membingungkan sekali ya. Ini positif. Kemudian aku penasaran lagi, masa sih kayak gitu. Besoknya berarti 7, 8, tanggal 9 aku tes pack lagi dan ini hasilnya. Ini yang 3.000 ya teman-teman, tes pack yang 3.000. Hasilnya positif masih kayak gitu. Ini kan garis 2 ya teman-teman. Aduh, kata aku, ya udah aku bilang sama suami aku kayak gitu. Terus kata dia suruh pindah bidan aja. Akhirnya aku ke tempat suami aku, di sana di kampungnya ada bidan. Kemudian aku diperiksa di sana. Kata bidannya aku ini positif dan baru 4 minggu. Jadi bidan itu menghitungnya dari haid terakhir. Tanya aku kan 7 April nih, sedangkan aku ketemu suami aku tanggal 13 ya teman-teman. Habis selesai haid langsung ketemu ke sana. Ya udah kayak gitu. Jadi sekitar 3 minggu 4 mingguan kayak gitu. Dan kata dokternya ini udah ada tapi belum ke detek, katanya kayak gitu. Terus ya udah aku dikasih vitamin lagi, dikasih antimual juga, sama ini obat anti nyerinya, Kamolas sama Hupabion. Ini vitaminnya dimakan 1 kali sehari. Nah teman-teman gitu, aku disaranin buat diperiksa lagi sekitar bulan depan lah, 1 bulanan lagi gitu ya, supaya benar-benar kedeteksi si janinnya kayak gitu. Kemudian dilihat perkembangannya. Dan aku mau cerita sedikit. Jadi waktu sebelum tanggal 7 tuh kan aku belum tahu ya kalau aku tuh lagi hamil. Dan seminggu sebelumnya itu aku tuh masih bulan puasa ya, aku masih puasa sampai tanggal 8, baru aku nggak puasa tanggal 8 kesini. Soalnya kata saudaraku kan nggak boleh puasa katanya kalau misalkan beneran jadi kayak gitu. Dan sebelumnya aku puasa karena nggak tahu kayak gitu, dan alhamdulillah belum bolong kayak gitu. Cuman pas dari tanggal 8 pas udah tahu, baru deh aku nggak puasa kayak gitu. Nah juga 1 minggu sebelumnya itu aku dari Cikarang ke Ciamis ya, itu apa ya, aku bawa koper berat, terus perjalanan jauh, puasa juga alhamdulillah tamat. Ya Allah, aku nggak ngerti lagi ya, aku nggak tahu itu aku lagi ngandung ya, lagi ngandung anak aku yang pertama kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh aku nggak ada plek sama sekali. Jadi kata adik aku kalau misalkan nggak ada plek berarti masih aman kayak gitu, nggak ada mual. Ada sih mual ya, waktu udah sampai di sini agak mual-mual kayak gitu, tapi nggak sampai muntah sering kayak gitu, tapi pernah sampai muntah kayak gitu karena mual kayak gitu. Ya udah, mudah-mudahan ya teman-teman, doain semoga bayinya sehat ya, terus lancar-lancar sampai lahiran kayak gitu. Dimudahkan rezekinya ya, mudah-mudahan teman-teman doain semuanya. Jadi aku pas tanggal 10 buat jadwal cabut gigi ke RSUD itu aku cancel karena kata dokternya kalau untuk perawatan gigi dan lain-lain itu biasanya nunggu lahiran dulu atau nunggu kandungan udah gede kayak gitu.
dan itu banyak pertimbangan, jadinya aku cancel dulu buat cabut gigi yang necrosis of pulp ya, lupa lagi pokoknya itu. Nah jadi teman-teman begitu aku nggak jadi cabut gigi. Tadinya aku mau bikin vlog tentang necrosis itu, tapi berhubung ini seperti ini ya, jadinya aku nggak jadi buat ngurus gigi kayak gitu, malah ngurus ini ya. Ya buat teman-teman semua, terima kasih udah mau menonton ya. Sekian cerita hari ini. Jadi begitulah tanda-tanda apa ya, hamil aku itu. Jadi ada kram payudara, bengkak, terus apa ya, kram, terus ya sedikit mual kayak gitu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah enggak sih ya, kayak gitu. Ya udah teman-teman, gitu aja ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tunggu perkembangannya ya. Assalamualaikum.